Bab ke-250, JDMPS 3, lulus. Malam harinya. Duh, Nyak. Ai gugup bener ini. Tiup-tiup nai pubun-ubunai Nyak. Barangkali langsung hilang gugupnya. Ucap Falhan saat dia dan Mary baru sampai di depan halaman rumah Seina. Baca doa agar dilancarkan segala urusan lu. Ucap Mary. Tarik nafas, hembuskan. Hafti. Falhan berkali-kali mengulang kata-kata itu hingga Mary jadi cekikikan sendiri. Kenapa Nyak ketawa? Tanya Falhan. Lu gugup, mau lahiran? Tanya Mary yang membuat bibir Falhan mengerucut. Ya ampun, Tong. Lu cari calon bini kagak kire-kire. Lu yakin orang tuanya mau jadi nelu mantu? Ini orang kayak bener. Luas tanahnya bisa buat lu koprol 1000 kali. Ucap Mary. Anggap rezekinya. Kagak mikir ke sono. Demen Seina udah lama. Ucap Falhan. Buruan lu pencet bel rumahnya. Ucap Mary. Falhan kemudian menekan bel rumah Seina dengan jantung yang berdegup dengan kencang. Ceklek. Seorang pelayan tampak membukakan pintu. Silakan masuk Tuan Muda. Ucap pelayan. Sili, udah dipanggil Tuan Muda aja lu, Tong. Ucap Mary setengah berbisik. Mary dan Falhan perlahan masuk dengan tangan saling bertautan. Ternyata Falhan baru tahu kalau Mary juga sedang gugup saat ini. Itu terbukti dari telapak tangan Mary yang sudah sedingin es. Ayo silakan duduk. Ucap Leshe yang menyambut calon mantu dan besannya dengan ramah. Reki melirik ke arah Falhan yang tangannya masih bertautan dengan Mary. Sepertinya anak ini sangat dekat dengan ibunya. Baguslah, itu artinya dia akan menghormati istrinya juga kalau begitu. Mudah-mudahan. Batin Reki. Falhan melepaskan tangannya dari genggaman Mary. Pemuda tampan itu mencium tangan tetua di sana satu persatu. Begitu juga dengan orang tua Seina. Sedang Mary juga bersalaman dengan orang yang ada di ruang tamu itu. Setelah duduk dengan tenang, barulah Reki membuka pembicaraan. Seperti yang kita ketahui, putramu disuruh menghafal surat Maryam dan Yusuf oleh calon mertuanya. Untuk itu, kami ingin mendengar hasil hafalannya itu. Ucap Reki. Seina harap-harap cemas. Tangan gadis itu saling meremas satu sama lain. Falhan tampak menarik nafasnya sebelum akhirnya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang diminta oleh keluarga calon istrinya itu. Suasana tampak hening, hanya ada suara Falhan yang sedang mengaji dengan merdu. Setelah menutup bacaannya, Mary tampak meneteskan air matanya. Dia tahu betul bagaimana perjuangan putranya selama menghafal 2 surat itu. Sepulang bekerja telinganya sudah tersumpal hadsat. Baik itu sedang makan sekalipun. Bagaimana, Dad? Tanya Alesha. Lulus. Jawab Reki yang membuat mata Falhan memancarkan binar bahagia. Ucapin terima kasih karena anak diterima dengan baik di mari. Ucap Mary. Untuk itu kita tentukan saja tanggal pernikahannya malam ini juga. Mumpung kita sedang berkumpul, jangan membuang banyak waktu. Ucap Reki. Kami ngikut aja, Pak. Ucap Mary. Kalian ingin kapan pernikahan ini digelar? Kalau keluarga kami besok pun siap. Tanya Reki. Bagaimana kalau 2 bulan lagi? Tanya Mary. Nyak kelamaan itu, Nyak. Ucap Falhan setengah berbisik. Kenapa harus 2 bulan lagi? Apa itu tidak terlalu lama? Tanya Reki. Falhan anak ai satu-satunya, Pak. Ai pengen ngarak dia pakai tanjidor me ondel-ondel. Meski semuanya agak mahal kagak ipe. Yang penting ada kenangannya sebelum ai mati. Jawaban Mary membuat Falhan sedih. Reki keluarga jadi terdiam. Alesha melirik ke arah Reki yang tampak memainkan jarinya dengan tampak memikirkan sesuatu. Apa ibu keberatan kalau tidak usah mengadakan acara seperti itu?
Rencananya kami akan mengadakan resepsi besar-besaran di gedung. Kalau mereka harus diarak keliling kampung, takutannya mereka kelelahan. Pertanyaan Reki membuat Mary dan Valhan jadi saling menoleh satu sama lain. Apa mereka keberatan, Ye? Kalau anak mereka diarak-arak keliling kampung, mereka memang orang kaya sih. Wajar kalau mereka tidak suka dan lebih memilih acara di gedung. Batin Mary. Ini tidak ada hubungannya malu karena pakai arak-arakan tanjidor dan ondel-ondel. Itu semua salah satu budaya negara kita yang patut dilestarikan. Tujuanku biar kalian tidak direpotkan dan menggelar acara menjadi satu. Ibu bisa mengundang seluruh tamu undangan di acara itu secara bebas. Mau 1.000, 2.000, atau 10.000 juga tidak masalah. Ucap Reki. Mary dan Valhan lagi-lagi saling melihat satu sama lain. Baiklah Pak, kami setuju kalau begitu. Ucap Mary. Kalau kalian setuju, lebih baik pernikahannya dipercepat saja. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ucap Reki. Baiklah Pak, kami ngikut saja mana baiknya. Lalu mahar apa yang Neng Seina mau? Tanya Mary. Seperangkat perhiasan. Jawab Seina. Baiklah, kami menyanggupinya. Kalau begitu, kapan pernikahan akan kita gelar, Pak? Tanya Mary. 2 minggu lagi saja. Jawab Reki. Di 2 minggu? Apa itu tidak akan keteteran, Pak? Tanya Mary. Kalau uang sudah bicara, besok pun ijab kabul bisa kita lakukan. Jawab Reki. Baiklah kalau begitu. Ucap Mary. Ayo diminum dan dicicipi dulu kuenya. Ucap Lesha. Suasana sedikit cair. Mereka pun berbincang hangat. Setelah selesai berbincang banyak hal, Mary dan Valhan pun berpamitan pulang. Banyak sedikit kagak nyewa tanjidor dan ondel-ondel. Kalau Omang Ngenyak mau tetap ngadain entu kagak ipe. Kita akan adakan acara entu setelah selesai resepsi di gedung. Tanya Valhan saat mereka sedang dalam perjalanan pulang. Kagak usah. Mereka udah baik kita dengan kagak mempersulit kita dari pihak mempelai laki-laki. Udah kagak usah diperpanjang lagi. Syukur alhamdulillah Nyak dapat besan yang kagak mandang kita sebelah mati. Jawab Mary. Nyak benar. Keluarga ini memang keluarga yang luar biasa. Meski mereka kaya, tapi mereka kagak sombong. Bagi mereka persoalan agama nomor 1, ucap Valhan. Jangan lu sia-siakan anak orang. Enyak pengen anak Enyak jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ucap Mary. Iya Nyak. Jawan Valhan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, mereka pun sampai di rumah. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Cang, Cang, Cang. Pengumuman. 2 minggu lagi gue bakal merit para sepupu. Cat Seina. Cilah ketularan Rigen tukang pamer. Jangan kayak diantaran. Tiap hari pamer cupang. Ledek Ajahra. Ntar aku bakal live streaming. Cat Seina sembari mengirim emot tertawa. Hati-hati dengan mulutmu. Kalau sampai kamu benar-benar melakukannya, aku tempelan kamu. Cat Deki. Mampus. Hajar aja bang. Seina memang gak punya akhlak. Cat Rigen. Aku kan cuma bercanda bang. Cat Seina sembari mengirim emot menangis. Aku juga bercanda. Selamat ya. Semoga lancar sampai hari-hari. Cat Deki. Haf. Deki tampak menghembuskan nafas berkali-kali. Pemuda tampan itu tampak menatap ke arah luar jendela kamar hotel. Kenapa Mas hendak tidur? Tanya Amar. 2 minggu lagi Seina menikah. Atur ulang jadwal ke Bangka Belitung. Ucap Deki. Ya ampun Mas. Satu persatu sepupu sampean sudah sold out. Hati sampean ndak getar gitu Mas? Tanya Amar. Jangan lebay. Usiaku masih sangat muda.
Bahkan meski usiaku 60 tahun, masih banyak orang yang menyukaiku. Aku tidak kekurangan wanita, tapi mereka bukan seleraku. Jawab Deki. Seleranya sangat tinggi. Saking tinggain, menara pisai tambah miring saat mendengarnya. Sementara aku, si tokai untonglah anak sing gelem. Batin Amar. Opo iki gara-gara mas tayo mas? Sampean jadi trauma? Tanya Amar. Gak juga. Tapi setelah kupikir-pikir, aku mau menikah di usia 30 tahun. Jawab Deki. What? 30 tahun? Yang benar itu, Mas. Iku ketukan. Nanti anak sampean baru mau gadis, sampean udah di liang lahat. Ucap Amar. Mulutmu sadis juga, Mar, kalau ngomong. Persis kayak emak-emak. Mulai sekarang aku nggak akan memanggilmu Amar lagi. Nama Mar bukan julukan untuk Amar lagi. Sekarang aku akan memanggilmu Mariati. Ucap Deki. Yojo to mas. Mosok cah nganteng ngene dicelok Mariati. Marco ngono lo mas. Ucap Deki. Nama Marco nggak ada kulitnya yang hitam kayak kamu. Ucap Deki yang membuat bibir Amar mengerucut. Lagian meski aku umur 30, aku masih bisa mendapatkan bocah 17 tahun. Ucap Deki. Tapi dada bocah 17 tahun ora ono sing melon mas. Rodo-rodo koyok jambu klutuk. Ucap Amar. Sok tahu kamu. Sekarang zaman canggih. Nanti aku suntik biar beratnya 5 kilogram sebelah. Ucapan Deki ampuh membuat Amar tertawa keras. Dasar asisten menyebalkan. Gerutu Deki sembari mendorong kursi rodanya ke arah tempat tidur yang memiliki ekstra bat yang bisa pria itu jangkau. Tidurlah. Kalau masih ingin tertawa, aku kirim kamu ke Afrika Selatan. Di sana kamu bisa tertawa bersama singa. Ucapan Deki ampuh membuat tawa Amar mereda. Amar kemudian ikut berbaring di atas tempat tidur, dan suasana mendadak hening setelah Amar memadamkan lampu. Pring, pring, pring. Imam? Deki menggeliat saat mendengar suara ponselnya berdering. Diraihnya ponsel itu untuk menerima panggilan telepon. Im, halo? Sapa Deki dengan suara serak khas bangun tidur. Bangun sayang, ini sudah subuh. Ucap Kanza. Ya Umi, makasih Umi sudah bangunin abang. Ucap Deki. Kapan kamu pulang nak? Apa pekerjaanmu masih banyak? Tanya Kanza. Sudah selesai Imi. Tapi rencananya abang dan Amar ingin liburan di sini sekitar 2 hari lagi. Jadi kemungkinan besok lusa baru pulang. Jawab Deki. Oh gitu. Ya sudah selamat bersenang-senang ya. Kabari Umi kalau mau pulang, biar Umi siapkan makanan kesukaanmu. Ucap Kanza. Ya Umi, apa Umi ingin oleh-oleh pempek? Tanya Deki. Mau dong. Bawakan juga oleh-oleh buat Masta. Semalam dia menginap di sini. Mendengarmu ada di Palembang, dia jadi ngidam makan pempek khas Palembang. Jawab Kanza. Ya Umi. Ucap Deki. Sekalian bawakan juga oleh-oleh buat Opa Oma ya. Ucap Kanza. Ya Umi, ya sudah abang sholat dulu ya. Ucap Deki. Ya, Assalamualaikum. Ucap Kanza. Waalaikumsalam. Ucap Deki. Deki segera bangkit dari tempat tidur setelah panggilan itu berakhir. Mar, Mariati bangun. Ucap Deki. Ojo ngono tuh mas. Aku yo malas tangi kalau dipanggil Mariati. Ucap Amar masih dengan mata terpejam. Sholat subuh. Sebelum aku mensyolati jenazahmu. Ucap Deki. Ih, amit-amit mas. Masih mau merasakan surga dunia. Ucap Amar yang langsung bangkit dari tempat tidurnya. Kedua pemuda tampan itu kemudian bersuci dan sholat subuh berjamaah setelahnya.
Hari ini kita mau kemana? Tanya Amar. Kemana saja? Apapun yang menarik ada di kota Palembang ini akan kita datangi. Jawab Deki. Lebih baik kita kulineran saja. Ucap Amar. Bagaimana kalau kita mengajak anak Pak Rohman? Dia bisa menunjukkan apapun atau kuliner mana yang enak di kota ini. Ujar Amar. Tak perlu. Masih banyak orang yang bisa kita ajak pergi selain gadis itu. Jangan melibatkan wanita dalam hal sepele. Apa kamu akan menyuruh istrimu hanya untuk mengambil air minum di ujung lututmu? Tanya Deki. Ya baiklah, dah usah. Ucap Amar. Ya ampun, ini orang sensitif sekali dengan makhluk yang namanya wanita. Untung aja aku kenal keluarganya. Kalau ndak, pastilah aku mengira dia ini jenis manusia bertulang lunak. Batin Amar. Pagi-pagi sekali pelayan hotel mengetuk pintu untuk memberikan Deki dan Amar sarapan. Mereka menikmati sarapan itu sembari berbincang. Kata orang di tempat kita makan pempek semalam pagi-pagi enak juga nongkrong di sana. Gimana kalau kita sewa kapal kecil buat jalan-jalan menikmati Sungai Musi? Ucap Amar. Apa kamu bisa berenang? Tanya Deki. Damas? Jawab Amar. Kalau kamu jatuh bagaimana? Kamu bisa jadi santapan hiu? Ucap Deki. Mana ada hiu di sungai, Mas? Sampean itu ada-ada saja. Lagian tidak mungkinlah kita jatuh ke sungai. Ujar Amar. Ya sudah, nanti kita naik itu. Ucap Deki. Amar bergegas menghabiskan makanannya. Setelah itu mereka pun pergi ke benteng Kuto Besak, tempat yang tidak jauh dari Sungai Musi dan jembatan Ampera berdiri. Nanti kita sholat zuhur di Masjid Agung yuk, Mas. Ucap Amar. Ya. Jawab Deki. Sesuai permintaan Amar, mereka pun menaiki kapan kecil, menikmati jalan-jalan di atas air Sungai Musi. Mereka juga melewati di bawah jembatan Ampera. Amar, bukankah semalam kamu searching tentang kota Palembang? Apa kamu tahu kepanjangan dari Ampera? Tanya Deki dengan suara sedikit agak keras, karena suaranya hampir tertelan berisiknya kapal. Aku sempat baca, tapi aku lupa. Jawab Amar. Dasar otak udang. Ampera itu kepanjangan dari amanat penderitaan rakyat. Kamu sekolah ngapain sih? Sejarah apa yang kamu pelajari? Tanya Deki. Lagian sampean juga aneh, Mas. Sudah tahu nanya lagi. Aku kan jadi kelihatan bodohnya, Mas. Cebik Amar yang membuat Deki mengulum senyumnya. Itu apa ya, Pak? Tanya Deki saat melihat ada bangunan seperti kelenteng. Oh, itu orang sering menyebutnya Pulau Kemarau, Mas. Di sana kalau hari raya Imlek sangat ramai pengunjung. Jawab bapak-bapak yang sedang mengatur kecepatan kapal. Sementara Deki menganggukkan kepalanya. Setelah dirasa cukup jauh, mereka pun meminta putar balik. Hingga mereka sampai kembali di pangkalan kapal. Berapa, Pak? Tanya Deki. 100.000, Pak penglaris pagi. Deki mengulurkan uang 3 lembar berwarna merah yang membuat pria parubaya itu berucap syukur. Karena Masjid Agung tidak jauh dari sana, mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Mereka mengagumi bangunan masjid yang lumayan besar itu. Tidak lupa mereka mengabadikan beberapa foto di setiap momen yang mereka lalui. Setelah memasuki waktu zuhur, mereka pun segera bersuci dan sholat berjamaah bersama makmum yang lain. Aku pengen foto di air mancur yang ada di sana. Ucap Deki, sembari menunjuk ke arah air mancur yang tidak jauh dari Masjid Agung. Oke. Jawab Amar. Mereka pun foto-foto di sana. Seumur hidup selama dia berteman dengan Deki, baru kali ini pria itu mau difoto. Karena momen ini sangat langka, tentu saja Amar tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ayo kita upload di media sosial, Mas. Ucap Amar. Kamu saja. Kamu kan kurang kerjaan. Ucap Deki. Deki melihat hasil fotonya,
dan menerbitkan senyum tipis. Aku sudah lama tidak mengunggah foto di media sosial. Terakhir kulakukan sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Itu saat aku mengunggah foto perpisahan. Batin Deki. Deki kemudian mengupload sebuah foto wajah datarnya dengan background air mancur di belakangnya. Ping. Sebuah notif masuk ke ponsel seorang gadis. Gadis itu menerbitkan senyumnya saat melihat Deki mengunggah sebuah foto. Bab ke-251, JDMPS 3, sah. Hari ini adalah hari kepulangan Deki dan Amar ke Jakarta. Setelah berada 5 hari di Palembang, mereka pun memutuskan pulang. Tentu saja mereka tidak lupa dengan oleh-oleh untuk keluarga mereka. Lebih dari 10 dus mereka membawakan oleh-oleh makanan khas Palembang. Saat sedang duduk di pesawat, tanpa sengaja seorang gadis menoleh ke arah mereka. Pak Deki? Sapa Gina yang membuat Deki menoleh. Karena pemuda itu duduk di pinggir, begitu juga dengan Gina. Hai! Sapa Deki dengan wajah datar. Bapak baru pulang hari ini? Tanya Gina. Ya. Jawab Deki. Gina bingung harus melanjutkan obrolan seperti apa, karena Deki tidak terlalu memberikan muka padanya. Griut. Cuma gitu aja, Mas. Ini kesempatan emas. Apa sampean ndak mikir ini takdir? Siapa tahu ini tanda-tanda? Ucap Amar setengah berbisik. Jangan terlalu diberikan muka kalau memang tidak suka. Nanti dia kegiran. Ucap Deki setengah berbisik pula. Jadi sampean benar-benar ndak mau ngasih Gina kesempatan? Siapa tahu cocok, Mas. Ucap Amar. Aku sudah bilang aku nggak suka dari kecil. Ucap Deki. Kecil apa, nih, Mas? Tak lihat-lihat besar juga. Sampean mau yang sebesar ember? Jadi jalannya sampai bungku? Tanya Amar yang berusaha setengah mati buat membujuk bos sekaligus sahabatnya itu. Ada standar sendiri dadanya sebesar apa? Sudahlah, kamu tidak akan mengerti, Mariati. Ucap Deki yang membuat Amar jadi terdiam setelah Deki menyebutnya Mariati. Ag, susah bener ini orang dicarikan jodoh. Kalau Gina mau sama aku, yuk aku sing ngembat. Batin Amar. Gak usah ngayal. Dia gak bakal mau sama kamu yang buluk. Ucap Deki yang seolah tahu isi pikiran Amar. Mentang-mentang dia ganteng dan glowing. Aku lo ganteng juga. Meskipun separuh dari dia. Batin Amar. Karena tidak terlalu diberikan muka oleh Deki, Gina memilih memejamkan mata. Setelah menempuh perjalanan hampir 45 menit, mereka pun akhirnya sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Gina terlihat menurunkan koper kecil dari bagasi atas kepalanya. Saya duluan, Pak. Ucap Gina. Silakan. Jawab Deki dengan wajah datar. Gina menyeret kopernya setelah menyapa Deki. Setelah Deki dan Amar berhasil turun, Amar segera menghubungi supir di rumah Deki. Setelah menunggu hampir 25 menit, supir pun datang dan mereka pun pulang. Saat tiba di halaman rumah, terlihat mobil Reki sudah ada di halaman rumahnya. Opa! Sapa Deki saat memasuki rumah. Hei! Cucu opa yang handsome. Ucap Reki sembari memeluk cucu kesayangannya itu. Bagaimana perjalanan bisnismu? Apa di sana sudah menemukan calon cucu menantu untukku? Tanya Reki. Di sana aku melakukan perjalanan bisnis, bukan mencari jodoh. Jawab Deki. Hei, apa ini? Kehidupan dunia kerjamu dan rumah tanggamu juga harus seimbang. Ucap Reki yang membuat Deki terdiam. Kalau kamu mau, Opa punya rekan bisnis yang punya cucu sangat cantik. Dia, Opa, abang bisa mencari sendiri. Kalian tidak perlu khawatir. Meski abang cacat, banyak yang suka sama abang. Tapi mereka tidak ada satupun yang masuk dalam kriteriaku. Ucap Deki. Tapi Opa takut tidak bisa menunggu terlalu lama. Bagaimana kalau kamu menikah? Opa sudah tiada.
Padahal dari sekian banyak cucu, cuma kamu yang ingin Opa lihat di pelaminan yang paling megah. Kalau kamu sudah menikah, Opa rela nyawa Opa dicabut saat itu juga. Ucap Reki. Opa jangan ngomong sembarangan. Opa akan selalu berumur panjang. Hingga bisa menyaksikan para cicit Opa menikah dan punya cucut kembali. Ucap Deki. Agar bisa melihat cucu darimu, kamu harus menikah, bukan? Bagaimana kalau kamu mengikuti perjodohan saja dulu? Opa akan atur pertemuanmu dengan beberapa gadis pilihan Opa. Kamu bisa menolak sesuka hatimu kalau kamu memang tidak sreg. Ucap Reki. Tapi Opa, anggap saja ini permintaan Opa dan Oma yang terakhir. Potong Anissa. Dedi? Deki menoleh ke arah Rifki untuk meminta pertolongan. Dududu, sepertinya sofa ini harus diganti dengan yang lebih cerah. Rifki berpura-pura melihat kondisi sofa. Deki menghela nafas panjang, karena sepertinya dia sudah terjebak. Terima aja, Mas. Sampean jangan pilih-pilih. Tahu ndak, Opa? Di Palembang Meis jual mahal sama anaknya pengusaha batu bara. Padahal cuantek tenan. Ucap Amar. Lah kenapa nggak mau? Itu kan kesempatan. Tanya Reki. Masak ditolak gara-gara. Mariati, kalau kamu teruskan kata-katamu, aku bersumpah malam ini kamu akan menginap dalam kuburan. Potong Deki. Mariati? Semua orang yang ada di ruang tamu kompak bertanya. Iku, Meis ngubah namaku seenaknya. Nama Apik diubah Mariati. Bibir Amar mengerucut, sementara semua orang menahan tawanya. Ada yang lebih bagus, Mar? Timpal Zaki. Siapa, Mas? Tanya Amar. Marfuah. Jawab Zaki sembari terkakah. Hele podo aiku, Mas. Ya weslah, tak mulai dulu. Ucap Amar. Bawa 2 dus pempek untuk oleh-oleh keluargamu. Ucap Deki. Sama 2 kantung kemplang juga. Sambung Deki. Makasih, Mas. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ucap Amar. Waalaikumsalam. Jawab semua orang. Jadi gimana perihal perjodohan tadi? Deki kembali menghela nafas, karena dia pikir Reki sudah melupakan topik pembicaraan mereka. Sudahlah Bang, terima aja. Maksud Opa baik, siapa tahu jodoh Abang memang di perjodohan ini. Ucap Zaki. Terserah kalian saja. Beritahu aku kapan itu akan dimulai. Tapi tolong dibatasi. Pilih yang benar-benar perfect. Aku hanya akan mendatangi 5 orang saja. Aku tidak akan menerima alasan apapun lebih dari situ. Dan kalau seandainya semua tidak ada yang cocok, maka tidak ada satupun orang yang boleh memaksaku untuk mengikuti perjodohan lagi. Ucap Deki. Yes, itu baru cucu Opa. Nanti akan Opa kabari. Ucap Reki. Abang ke atas dulu ya. Mau istirahat, capek banget. Bang Zaki, nanti tolong oleh-olehnya dibagikan ke keluarga kita. 1 rumah 1 dus. Buat Opa dan kamu 2 dus. Ucap Deki. Ya Bang, makasih Bang. Ucap Zaki. Deki mendorong kursi rodanya dan pergi menuju lift. Saat lift terbuka, Masta berada di hadapannya yang akan turun ke bawah. Bey Bang, Abang sudah pulang? Sapa Masta. Ya. Deki menjawab seadanya dan kemudian mendorong kursi rodanya menuju kamar. Sementara Masta menghela nafas panjang. Sejak dirinya menikah dengan Zaki, sikap Deki jadi berubah 360 pangkat 0 terhadapnya. Tapi Zaki selalu memperingatkan dirinya agar tidak baper, karena sifat Deki memang seperti itu. Masta kemudian turun ke bawah, dan matanya berbinar saat seorang pelayan membawa nampan berisi pempek dan minuman segar. Makanlah. Kamu menginginkan ini kan? Tanya Zaki. Ya.
Jawab Masta sembari menjatuhkan bokongnya di samping suaminya. Wanita tengah hamil itu kemudian menikmati pempek, sembari mendengarkan perbincangan para tetua yang juga sedang menikmati makanan serupa. 2 minggu kemudian. Kencantik sekali, gumam Falhan saat melihat Seina menuruni anak tangga dengan menggunakan baju kebaya warna putih. Seina dibantu oleh 2 orang emwa agar menuruni anak tangga itu dengan mudah. Setelah sampai di bawah, Seina dibantu duduk tepat di samping Falhan. "Sayang, kamu sangat cantik," ucap Falhan setengah berbisik, sementara Seina hanya menanggapinya dengan senyum tersipu. "Karena mempelai wanitanya sudah ada, mari kita mulai saja acara ijab kabul ini. Kebetulan saya juga harus menikahkan calon mempelai lain yang tidak jauh dari sini," ucap penghulu. "Silakan, Pak," ucap Reki. Penghulu kemudian menuntun kedua mempelai untuk mengucapkan beberapa bacaan yang diperlukan. Setelah itu barulah ijab kabul dimulai. Gavin menjabat tangan Falhan yang terasa sedingin es. "Muhammad Falhan, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Seina Putri Antolin, binti Gavin Antolin, dengan mas kawin 1 set perhiasan dibayar tunai," ucap Gavin. "Saya terima nikah dan kawinnya. Seina Putri Antolin, binti Gavin Antolin, dengan mas kawin 1 set perhiasan dibayar tunai," ucap Falhan. "Bagaimana saksi? Sah?" tanya penghulu. "Sah," jawab saksi. "Alhamdulillah." Semua orang berucap syukur. "Hiks, Hiks." Seina menoleh ke arah Falhan yang tangisnya tiba-tiba pecah. Dan tangisan itu tidak hanya pecah saja, tapi hampir meraung, yang membuat Seina jadi kebingungan. Saripa menyeka air matanya, karena dia tahu betul apa yang dirasakan oleh temannya itu. Melihat putranya tidak bisa mengendalikan tangis, Mary langsung memeluk Falhan sembari menangis pula. "Nyak, Hiks, babeh nyak, Hiks." Pes. Seina jadi ikut menangis. Kini dia tahu kenapa suaminya itu menangis sedemikian rupa. Dan kenapa suara Falhan sedikit bergetar saat mengucapkan ijab kabul. "Udah jangan menangis terus. Babe lu pasti sedang tersenyum bahagia saat nih. Udah, malu dilihat orang. Lu masih harus tanda tangan dokumen pernikahan," ucap Mary sembari mengusap-usap punggung putranya itu. "Ini kan babehmu juga," ucap Gavin yang membuat Falhan menoleh. Gavin merentangkan tangannya yang membuat Falhan jadi memeluk ayah mertuanya itu sembari menangis. Gavin jadi teringat dengan Hilman yang sudah tiada. "Om Besar, hari ini cucumu menikah. Semoga Om Besar juga ikut bahagia di sana," batin Gavin. Setelah tangis Falhan mereda, Gavin dan Falhan sama-sama melepaskan pelukan mereka. "Mulai sekarang kamu gak perlu sedih lagi. Sekarang kamu sudah punya papa buat berkeluh kesah," ucap Gavin. "Ya, Pak, terima kasih," ucap Falhan sembari menyeka air matanya. "Sekarang tanda tangan dulu dokumennya ya," ucap penghulu. Falhan dan Seina kemudian menandatangani dokumen pernikahan. Pria tampan itu mengenakan cincin di jari Seina sebagai simbol. Dan Seina pun mencium tangan suaminya itu. Tentu saja momen penting itu diabadikan oleh fotografer handal. "Aku jadi penasaran. Kenapa Pak Rigent ada di sini? Apa dia dan Seina punya hubungan kerabat?" batin Saripah. "Ayo semuanya dihaturi untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan," ucap Lesha. Alesha memang mengundang beberapa tetangga untuk menghadiri acara ijab kabul putrinya. Sementara itu Rigen dan Najwa tampak mengambil dessert dan menikmatinya sembari berbincang. "Permisi," sapa Saripah. "Ipeh, kamu kok ada di sini?" tanya Rigen terkejut. Pasalnya dia tidak merasa mengundang Saripah ke acara itu.
Iya, Pak. I hadir dari pihak mempelai laki-laki. Bapak sendiri ada hubungan aib dengan yang punya hajat? Tanya Saripah. Seina adikku. Lebih tepatnya adik sepupuku. Ibunya dan ibuku saudara kandung. Jawab Regan yang membuat Saripah terkejut. Pantas saja Bang Falhan milih Seina. Seina lebih segalanya dari Ai. Batin Saripah. Kamu sepupu juga sama Falhan? Tanya Regan yang membuyarkan lamunan Saripah. Kagak, Pak. Bang Falhan itu tetangga samping rumah Ai. Jawab Saripah. Siapa dia, Bang? Tanya Najwa. Ah, maaf sayang. Abang lupa ngenalin kamu sama Saripah. Dia ini sekretaris abang di kantor. Jawab Regan. Najwa menatap Saripah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saat ini Saripah memang mengenakan baju gaun sedikit di bawah lutut dengan rambut yang tergerai indah. Sepertinya ibu bos kagak suka dengan penampilan Ai. Batin Saripah. Najwa? Najwa mengulurkan tangan dan disambut oleh Saipah. Ipe, Bu. Ya udah ke sana dulu ya, Pak. Bu. Ucap Saripah. Ya. Jawab Regan. Saripah kemudian pergi ke arah meja hidangan untuk mengambil beberapa kue dan minuman. Kamu pintar juga, Bang, cari sekretaris. Cantik dan juga seksi. Apa di kantor dia juga berpakaian seperti yang di film-film? Sindir Najwa. Di film? Tanya Regan. Ya, rok pendek di atas lutut, kemudian pamer dada kemana-mana. Jawab Najwa. Astagfirullah. Mana mungkin abang membiarkan karyawan berpakaian begitu? Abang sudah membuat peraturan kalau seluruh karyawan wanita harus menggunakan celana panjang dan pakaian atas kemeja sopan. Ucap Regan yang membuat Najwa terdiam. Sepertinya istriku sedang cemburu. Bisik Regan. Si siapa yang cemburu? Tanya Najwa dengan wajah bersemu merah. Jadi nggak cemburu nih? Kata orang kalau nggak cemburu tandanya nggak sayang. Tanya Regan. Iya cemburu. Jawab Najwa dengan wajah tertunduk malu. Abang suka kamu cemburu. Bisik Regan yang membuat wajah Najwa semakin merona merah. Sementara itu di sudut berbeda, Deki tengah menikmati taman di samping rumah Gavin. Mas minta diambilkan opo? Tanya Amar. Ambilkan dessert dan minuman. Jawab Deki. Tunggu sebentar yo, Mas. Ucap Amar. Amar bergegas kembali ke dalam, lewat samping rumah Gavin menuju pintu utama. Beruka. Woi, kue Ai! Teriak Saripah saat kue dan minuman yang dia bawa tumpah di bajunya dan juga belepotan di baju Amar. Punya mate kagak sih, Mas? Siapa sih lo? Petugas cateringnya? Ai aduin sama bos lu, biar dipecat sekalian. Ucap Saripah. Enak ay sampean ngatain aku petugas catering. Matamu picek yo. Canganteng keren ngenai malah diomong petugas catering. Cangkemmu tak gawe suak. Ucap Amar. Ngomong sih lo? Siapa sih lo? Tanya Saripah sembari berkacak pinggang. Kenalno jenengku Muhammad Amar. Asisten pribadi bos besar. R. Korp. Jawab Amar sembari menarik kerah bajunya agak tinggi. Ngarang aja. Kagak ada asisten bos besar hitam dekil kayak alu. Apalagi ceroboh kayak alu. Ucap Saripah. Oh, cangkemmu arep digawe suak yo. Omonganmu kowe petir. Urung pernah digawe meteng yo. Ucap Amar sembari menarik lengan bajunya. Sih? Ngomong sih lo? Tanya Saripah dengan tangan masih berkacak pinggang. Ini apa sih ribut-ribut? Kok suaranya mirip Amar? Gumam Deki.
Deki bergegas mendorong kursi rodanya untuk melihat siapa yang sudah membuat keributan. Ada apa ini? Tanya Deki yang membuat Amar dan Saripah kompak menoleh. Bos, ada orang gila datang kondangan. Ucap Amar. Lu yang gila. Enak aja ngatain ay gila. Mata lu katarak. Main ada orang gila kulitnya glowing kayak ay. Yang ada lu tuh yang mirip. Kulit lu sawo busuk. Ucap Saripah. Dia benar, Mar. Timpal Deki sembari menahan tawa. Kok sampean tego, Mas? Ndak belain aku? Tanya Amar dengan bibir mengerucut. Maaf ya Mbak atas kekurang ajaran asisten saya. Nanti akan kami kirim pakaian baru ke rumah Mbak. Ucap Deki. Kagak usah Pak. Cuma kayaknya asisten Bapak ini perlu direndam aja pakai air panas. Barangkali abis tentu jadi glowing. Ucap Saripah berlalu dari hadapan Amar dan Deki. Mulut Amar hanya bisa menganga, sementara Deki jadi terkekeh. Bab ke-252, JDMPS 3, sedikit terungkap. Kok sampean ndak belain aku, Mas? Tanya Amar. Lagian kamu juga malu-maluin aku, Mar. Masa keributnya eme cewek? Tanya Deki. Tapi cewek tadi emang nyebelin, Mas. Rasanya pengen tak suwek-suwek. Ucap Amar. Tapi biasanya radarmu bekerja kalau lihat cewek cantik. Tadi kenapa nggak bekerja? Tanya Deki. Pengecualian kalau cewek yang tadi. Jangan-jangan cewek jadi-jadian. Ucap Amar. Sana ambil dessert. Jangan ngomel terus kayak mak-mak. Entar berubah jadi Mariati beneran, baru tahu rasa. Ucap Deki yang membuat Amar langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Malam harinya acara resepsi Valhan dan Seina diadakan di salah satu hotel bintang kelima. Suasana tampak meriah, terlebih Gavin menyewa artis ibu kota untuk memeriahkan acara itu. Malam ini cewek cantik lumayan banyak. Apa ndak ada yang mencuri perhatianmu, Mas? Tanya Amar. Jangan berusaha mencarikan jodoh buat aku. Cukup opa aja yang mengatur itu untukku. Jawab Deki sembari menikmati minuman di tangannya. Jadi sampean setuju, Mas? Ngikuti perjodohan itu? Tanya Amar. Terpaksa. Jawab Deki. Kapan mulainya? Tanya Amar. Opa minta 2 hari yang lalu buat nemuin kandidat pertama, tapi aku minta sehabis kita pulang dari Bangka Belitung. Jawab Deki. Lah imen ada berapa orang kandidat? Tanya Amar. Aku hanya membatasi 5. Jawab Deki. Mudah-mudahan ada yang nyantol ya, Mas. Aku yakin kandidat yang opa carikan sudah melewati berbagai seleksi yang ketat. Beruntung sekali sampean, Mas. Ucap Amar yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Deki. Deki kembali menyesap minumannya dan sekilas melihat Saripah yang tengah menikmati minuman sembari menatap ke arah panggung. Tuh gadis pujaanmu. Ledak Deki yang membuat Amar menoleh. Hele, orang nafsu aku sama cewek galak, Mas. Ucap Amar sembari melengos. Tapi dia cantik. Ucap Deki. Seperti yang Mas Deki bilang, cantik ai ora cukup memenuhi syarat jadi bojoku. Dia harus lemah lembut, dak rawit koyo ngono. Ujar Amar. Deki melihat Seina dan Valhan, senyum mereka tak pernah lekang dari bibir mereka. Semoga saja mereka selalu berbahagia. Batin Deki. Pring, pring, pring. Ponsel Amar berdering. Deki melirik ke arah pria itu karena Amar menerima telepon menjauh dari kebisingan. Setelah menunggu hampir 10 menit, Amar kemudian kembali. Siapa? Tanya Deki. Informan kita. Jawab Amar. Apa yang dia temukan? Tanya Deki. Ini tentang mafia baru yang ingin Mas selidiki. Tidak ada yang tahu siapa nama asli ketua mereka.
Tapi mereka seperti menggunakan sandi untuk nama-nama mereka. Baik ketua, tangan kanan, maupun anak buah. Jawab Amar. Maksudnya bagaimana? Tanya Deki. Mereka hanya menyebutkan angka untuk memanggil nama. Dan angka yang paling sering disebut di antara mereka hanya 3 angka saja. Jawab Amar. Angka berapa? Tanya Deki. 02, 07, dan 09. Jawab Amar. Kita ngobrol di luar saja. Di sini terlalu berisik. Ucap Deki. Deki mendorong kursi rodanya ke arah koridor yang lumayan sepi. Kenapa aku kepikiran 02 itu Ip 02 ya? Jika benar, dia seseorang yang sangat cerdas juga. Aku akui dia memiliki kemampuan tidak jauh dibandingkan aku. Bisa dibilang nyaris setara. Apa dia memiliki kemampuan lain? Aku jadi penasaran. Siapa Ip 02 ini? Aku harus cepat ke Amerika untuk menemui Alexander. Batin Deki. Cari tahu siapa pemilik kode 02. Ucap Deki. Sudah kuduga kalau Mas ingin menyelidiki 3 kode itu. Untuk itu sudah aku perintahkan informan kita. Tapi sayang pemilik nama asli 02 belum diketahui. Karena 02 ini jarang menetap di Indonesia. Ujar Amar. Emang dia kemana? Tanya Deki. Yang pasti keluar negeri. Jawab Amar. Sepertinya dugaanku benar. 02 ini tidak lain Ip 02. Dan dia jarang berada di Indonesia, pasti karena sering bolak-balik Indonesia-Amerika. Batin Deki. Lalu siapa nama 07 dan 09? Tanya Deki. Rio dan Reno. Jawab Amar. Kebetulan macam apa ini? Kenapa kayak dejavu gitu? Batin Deki. Pasti Mas mikirnya sama ya? Aku malah berpikir konyol. Mungkin enggak sih kalau yang 02 namanya Reki? Hahaha. Amar tertawa keras. Ya, sempat terlintas gitu juga. Kalau memang benar, kita harus waspada. Bisa jadi kelompok ini ingin merusak nama baik keluargaku. Ucap Deki. Ya juga ya. Kok bisa namanya pas sama satu kelompok mafia gitu? Ucap Amar. Selidiki terus kelompok ini. Beritahu sekecil apapun informasi yang didapat. Ucap Deki. Baiklah. Ucap Amar. 02 suatu saat kamu pesku temukan. Batin Deki sembari menghabiskan minuman dalam gelasnya. Ambil minuman dan potongan buah. Ucap Deki. Mas mau buah apa? Tanya Amar. Melon. Jawab Deki. Baiklah, tunggu sebentar ya. Ucap Amar. Deki mengangguk sembari menatap ke arah luar yang tampak temaram. Aku yo heran. Da buah senengane melon kabeh. Opo ora wale to? Gumam Amar sembari masuk ke dalam gedung kembali. Amar bergegas mengambil 2 gelas minuman dan 1 piring potongan buah melon segar. Namun saat akan keluar, Saripah yang fokus dengan ponselnya tidak sengaja menabrak Amar, hingga minuman dan buah tumpah di baju keduanya. Buset dah, kenapa hari ini Apes bener? Ini pan baju baru I beli. Gerutu Saripah sembari menepis air minum dan buaya sempat menempel di gaunnya. Kamu lagi! Hardik Amar yang membuat Saripah menoleh dengan mata membulat sempurna. Lu lagi? Benar-benar bujang bulu lu Ucap Saripah. Mbak sampean yang nambrak. Kenapa situ yang nesu? Minum karo melonku tumplek kabeh iki. Bejal awakmu tanggung jawab? Tanya Amar. Situ aja yang kagak hati-hati. Ucap Saripah. Agah, kalau sampean laki-laki wes tak gremus-gremus. Geram Amar yang kemudian balik lagi ke arah meja. Bilang aja lo takut. Dasar sialan. Umpat Saripah.
Saripah bergegas jalan ke arah toilet untuk membersihkan bajunya. Sementara Amar kembali menemui Deki setelah mengambil kembali minuman dan buah melon keinginan pria itu. Kamu ngambil minum dan buah di mana? Di Mekah? Lama sekali. Tanya Deki. Itu kenapa jasmu basah dan kotor? Tanya Deki. Aku ketemu cewek gila itu lagi. Dia nabrak aku. Jadi bajuku basah semua, Mas. Udah gitu ndak mau minta maaf. Malah ngomelin aku lagi. Jawab Amar. Sudahlah, kamu gak akan menang kalau debat dengan perempuan. Itulah sebabnya aku lebih suka diam dan tidak meladeni mereka. Ucap Deki. Kesel tapi, Mas. Jadi cewek gitu amat. Ucap Amar. Deki tidak lagi menanggapi keluh kesah Amar. Dia menikmati potongan buah melon dan juga minuman. Deki dan Amar memutuskan tetap berada di sana hingga panggilan untuk Deki terdengar saat keluarga ingin melakukan sesi foto bersama. Kalian akan tinggal di hotel malam ini? Tanya Alesha. Iya, Ma. Sayang, kalau nggak dipakai fasilitasnya. Pihak hotel sudah menyiapkan paket kamar bulan madu buat kami. Jawab Seina. Ya sudah, kalau begitu kami pulang duluan. Besok pagi supir akan mengantarkan pakaian bersih buat kalian. Ucap Lesha. Makasih, Ma. Ucap Falhan. Sama-sama. Ya sudah, kami pulang dulu ya. Ucap Lesha. Ya hati-hati, Ma. Ucap Seina dan Falhan nyaris bersamaan. Sementara itu, Deki dan Amar juga pulang duluan. Saat mereka di jalan raya, Amar tersenyum aneh saat melihat Saripah pulang dengan sepeda motornya. Aku kerjain kamu. Gumam Amar yang masih bisa didengar oleh Deki. Deki menoleh ke arah luar jendela dan mendapati Saripah bersepeda motor dengan santai. Sretit. Tiba-tiba Amar memberi kejutan pada Saripah dengan memepet kilat motor gadis itu hingga Saripah hilang keseimbangan dan terjatuh. Berukik. Apa kamu sudah gila? Turun enggak? Hardik Deki yang membuat Amar menghentikan mobil secara tiba-tiba. Tapi Mas, aku mau kasih dia pelajaran. Dia sudah 2 kali, Mi. Turun. Kalau nggak turun, aku lempar kamu ke jalanan. Ucap Deki yang membuat Amar menuruti ucapan bos sekaligus sahabatnya itu. Amar mendekati Saripah yang sedang menangis kesakitan. Maaf. Ucap Amar sembari mengulurkan tangannya. Saripah melihat ke arah Amar dan dia langsung tersulut emosi. Lu sengaja, Pan? Hah? Lu sengaja mau celakain Ai? Lu mau balas dendam, Pan? Jahat banget sih lu. Gimana kalau sampai Ai mati nyusulin Babeh? Enya kayak tinggal sendirian di rumah. Lu jahat tahu enggak? Ucap Saripah dengan air mata yang memenuhi wajahnya. Baik. Biug. Biug. Saripah memukul dada Amar. Pukulan yang sama sekali tidak berarti untuk pria itu. Jadi dia anak yatim? Duh, aku jadi merasa bersalah. Batin Amar. Grab. Amar memeluk Saripah karena dia bingung harus melakukan apa agar gadis itu berhenti menangis sambil memukulinya. Maaf ya, aku akui kali ini aku kelewat batas. Opo insing loro? Opo neksing luko? Tanya Amar. Ngomong epsi lo? Tanya Saripah sembari menyeka air matanya, tapi masih dalam pelukan Amar. Bisa Amar rasakan kalau saat ini tubuh Saripah masih sedikit gemetar. Amar bisa menebak kalau saat ini Saripah tengah takut atas insiden yang menimpa dirinya. Apa-apaan Amar? Kok jadi peluk-pelukan di pinggir jalan? Dia kira ini lagi syuting filmin. India? Baru beberapa menit yang lalu dia menghina gadis itu, sekarang malah kayak lem. Gerutu Deki. Maksudku apa, ada yang sakit? Atau ada yang luka? Tanya Amar. Sepertinya kakek kesleo, soalnya tadi ketimpa motor. Jawab Saripah. Apa kamu tidak bisa bawa motor sendiri?
Atau kita langsung ke rumah sakit aja? Tanya Amar. Aku gak mau masuk rumah sakit. Besok mau masuk kerja. Sudahlah, bisa pulang sendiri. Terima kasih sudah bikin Ai celaka malam nih. Ucap Saripah. Maaf. Ucap Amar yang terpaksa membiarkan Saripah pergi, meski kaki gadis itu dalam keadaan sakit. Apa dia baik-baik aja? Tanya Deki saat Amar sudah kembali ke dalam mobil. Seperti dia keseleo, Mas. Tapi dia nolak pas aku mau bawa dia ke rumah sakit. Jawab Amar membuat Deki menghela nafas. Jangan lagi kamu melakukan tindakan pengecut itu, Mar. Itu bukan laki-laki sejati yang suka menyakiti fisik wanita. Terlepas dia melakukan kesalahan atau tidak. Ucap Deki. Ya, Mas. Ucap Amar. Ya sudah, ayo jalan. Oh ya, kalau kamu mau minta maaf atau memberikan kompensasi sama gadis itu, sebaiknya kamu tanyakan sama suami Seina. Sepertinya gadis itu masih kerabat dengan Falhan. Ucap Deki. Yo, Mas. Jawab Amar. Amar kemudian kembali memacu mobilnya dengan cepat untuk mengantar Deki pulang. Sementara itu di tempat berbeda, suara decap cumbuan Falhan dan Seina memecah keheningan kamar bulan madu itu. Kedua sejoli itu sudah dalam keadaan tanpa sehelai benang. Ah, sayang, impit. Seina melengguh saat Falhan melumat habis puncak gunung tertinggi dari pendakian Falhan beberapa detik yang lalu. Pria itu tanpa lelah terus mendaki dan mendaki hingga dirinya berada di puncaknya. Oh, Esti, Seina kembali melengguh saat pria tampan itu sudah berada di antara kedua kakinya. Tubuh Seina bergetar hebat saat dia sudah mendapat pelepasan pertamanya. Aku mulai ya, sayang. Bisik Falhan yang kemudian mendapat anggukan kepala dari Seina. Falhan perlahan melakukan penetrasi. Meski di awal percobaan dia gagal, namun pada akhirnya pria itu berhasil menjebol pertahanan istrinya itu. Ah, sakit yang... Rengek Seina. Cup. Falhan mencium kening istrinya itu dan kemudian mulai menggerakkan pinggulnya. Kriet. Kriet. Suara derit ranjang mulai terdengar seiring hentakan pinggul Falhan yang seirama. Namun semakin lama tempo gerakan itu semakin naik hingga mereka sama-sama bersuara merdu. Sungguh pasangan itu tidak bisa melukiskan betapa mereka sangat menikmati malam pertama mereka itu. Ah, oh sayang. Kedua sejoli itu sama-sama mendapatkan pelepasan. Apa kamu lelah? Tanya Falhan. Kenapa? Tanya Seina. Setelah istirahat aku ingin mengulanginya lagi. Ini benar-benar luar biasa, sayang. Ucap Falhan yang membuat wajah Seina merona. Aku akan melayanimu, Bang. Ucap Seina. Bang? Tanya Falhan. Mulai hari ini aku akan memanggilmu dengan sebutan Abang. Jawab Seina. Bagus juga. Oh ya sayang, apa kamu keberatan kalau kita tinggal di rumahku? Tanya Falhan. Rumahmu? Kenapa kita tidak tinggal di rumahku saja? Tanya Seina yang membuat Falhan terdiam. Maaf, rumah abang kecil dan gak mewah, jadi wajar kalau kamu keberatan. Ucap Falhan. Bukan begitu, Bang. Aku gak ada maksud buat nyinggung abang. Ucap Seina. Kenapa kita gak tinggal di rumah kita sendiri aja? Ajak tinggal bersama kita. Sambung Seina. Lalu kalau begitu apa bedanya kalau kita tinggal di rumahku? Tanya Falhan yang membuat Seina menghembuskan nafas. Baiklah, kita coba ya, Bang. Ucap Seina yang membuat senyum Falhan mengembang. Kita akan nabung pelahan buat beli rumah impian kita sendiri. Tapi sabar ya, sayang. Ucap Falhan yang kemudian mendapat anggukan kepala dari Seina. Aku gak bisa menyinggung perasaan Bang Falhan lagi.
dengan mengatakan kalau aku mampu membeli rumah mewah untuk kami tinggali. Biarlah untuk sementara aku tinggal di rumahnya dulu. Nanti ke depannya bisa dibicarakan lagi. Batin Seina. Sayang, dia bangun lagi. Main lagi yuk. Ucap Valhan. Seina tersipu malu, namun dia juga menyambut mesra cumbuan sang suami. Malam itu mereka jadikan malam yang paling panjang. Hingga mereka mengulangi percintaan panas itu lagi, dan mereka benar-benar merasa puas.